Halo Gan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di Ride Idea, your idea to ride. Baik lagi Gan di Bike Project Vario 150 2019, Bike Project 2.0. Senang banget Gan, akhirnya sekarang Ane bisa upload rutin lagi nih Gan setiap minggu. Setelah minggu lalu kita udah nyaksiin gimana impresi atas performance motor Ane nih yang udah di bore up by TDR dengan spek 62 175cc. Nah, nanti di video ini mungkin Anda bakal banyak banget sharing dan juga curhat tentang performance motor Ane sambil sedikit menghayal-hayal project kedepannya seperti apa. Seperti judulnya, rombak. Jadi nanti tuh Ane bakal sedikit ngebayang-bayang lah kira-kira part apa aja yang harusnya diganti baik dari luar maupun dalam Gan. Tapi sebelum kita membahas itu lebih jauh Gan, Ane mau sedikit intermezzo nih Gan. Jadi di Ane syuting hari ini tuh berbarengan dengan launchingnya all new Vario 160 nih Gan. Nih tampilannya kayak gini nih Gan, kayak gini ya kan. Nah, Ane pertama kali ngeliat nih Gan, impresi itu kayak buset, ini mah ciri khasnya Vario kok hilang gitu kan. Biasanya kan kalau Vario itu kan biasanya identik dengan bodi yang compact, yang ramping gitu kan. Yang ngebedain Aerox sama NMAX dengan Vario ya itu, kalau Vario itu lebih compact dan ramping. Tapi kalau Vario 160 ini tuh kenapa dia kayak lebar banget gitu kan. Ya yang mau curhat-curhat, berkeluh kesah atau impresi tentang Vario barunya bisa ditulis di kolom komentar nih Gan. Menurut ente gimana kayak gitu ya kan. Dan sekarang balik lagi Gan ke si ganteng ini nih. Kebetulan abis cuci ya kan. Sebagaimana memang Ane udah tulis di judul, rombak ya kan. Jadi memang setelah kemarin Ane sempat vakum lama, Ane coba balik lagi ke motor, Ane coba muter-muter keliling ini motor ya kan. Kira-kira apa yang harus diperbaiki, apa yang harus ditingkatkan kayak gitu kan. Kira-kira juga pasti yang namanya udah lama nggak ketemu motor, terus ketemu motor lagi kan kayak ngebayang-bayang, wah ini kayaknya bagus deh digini, ini kayak kurang deh diginiin. Jadi Ane mau sharing sedikit nih kira-kira rencana ke depan seperti apa, sambil nanti Ane bakal sharing harga dan juga lokasinya di mana Gan. Pokoknya kita akan mulai sesi berikutnya Gan. Cekidot Gan. Oke Gan, jadi mungkin kita mulai dari eksterior dulu kali ya Gan ya. Kita mulai dari yang paling terlihat dari luar lah. Yang pertama itu cat nih Gan. Jadi Ane mau sharing sedikit. Ane itu kemarin kan sekitar 6 bulan yang lalu Ane coating di Proper Touch ya kan. Dan kemarin itu sekitar seminggu 2 minggu yang lalu Ane itu melakukan maintenance coating nih Gan. Yaitu kayak jadi memang dapat maintenance coating lah, dipoles lagi, di wash lagi pokoknya kayak gitu. Nah, kebetulan setelah coating itu kan melakukan proses polishing ya kan. Nah, di bagian cat depan ini nih ternyata kata orang Proper Touch-nya varnisnya udah tipis nih Gan, makanya memang ini nggak tahu nih Gan ngeliat apa nggak, warnanya agak belang nih antara yang depan sama belakang, karena yang depan itu varnisnya udah tipis jadi nggak bisa dipoles lagi kan. Kalau dipoles nanti jadi ngeri baret-baret kayak gitu. Nah, pucuk dicinta belum pun tiba, sebenarnya Anda juga mikir ya kan, walaupun masih 5 bulan dan masih fresh catnya, Anda tuh sempat mikir apa mau ganti konsep jadi kayak nggak dual tone lagi tapi monotone, yaitu memang satu warna semua motor, tapi memang ada sedikit accent karbonnya Gan. Anda tuh pengen kepikiran ganti kayak gitu, tapi tetap mempertahankan behelnya karbon, dasinya karbon, sama spakbor depannya karbon. Tapi secara keseluruhan motornya tuh monoton Gan, kayak gitu, satu tone lah kayak gitu. Tapi itu masih pertimbangan jauh banget lah. Saat ini Ane masih cukup dulu. Nah, karena tadi udah bilang Ane bakal share setiap keinginan Ane, jadi memang buat Ane pribadi yang udah melakukan repaint dan juga riset-riset nih, Agan bisa datang ke dua tempat cat yang kalau misalnya Agan di daerah Tangerang itu bisa datang ke Cipta Art Sticker, yaitu dia walaupun tempat stiker tapi dia juga bisa ngecat motor dan seperti inilah hasilnya, cukup bagus buat Ane. Atau kalau misalnya ada di daerah Jakarta atau Bekasi itu bisa datang ke Merbabu Garage Gan. Itu emang udah kayaknya udah jaminan mutu deh dilihat dari beberapa konsep-konsep yang mereka punya dan juga hasil pengerjaan-pengerjaan yang udah mereka lakukan. Pokoknya camping banget lah kayak gitu. Itu terkait cat ya Gan. Kalau harganya itu repaint itu sekitar start from 900.000 lah. Itu tergantung warna dan juga tergantung finishing yang dipakai Gan. Itu tuh kayak pernisnya pakai ada beberapa pilihan lah. Ada kayak sequence dan lain-lain, itu juga tergantung ke kualitas pernisnya dalam mencegah baret kayak gitu Gan. Itu yang pertama Gan. Yang kedua, nah ini nih Gan. Yang kedua ini adalah
brake, apa ya namanya, tabung brake-nya, tabung minyak rem kan. Jadi aneh nemu sebuah akun namanya Start Monkey Project. Itu tuh punyanya Bang Tewin. Kalau nanti tahu Snow Motobike, itu yang punya Start Monkey Project itu adalah Bang Tewin, orang di balik Snow Motobike. Jadi tuh dia bisa melakukan setting ulang nih kan. Pokoknya ada deh subscribers aneh tuh yang selalu komen, "Bang, itu tabung minyak remnya ketinggian, Bang, itu tabung minyak remnya ketinggian, coba deh diturunin." Nah, ternyata Start Monkey Project itu bisa menyesuaikan tabung minyak remnya lebih fit sama si batoknya Vario nih kan. Nanti juga aneh lampirin lah kan pokoknya di sini kan. Untuk harganya juga langsung cek aja di Start Monkey Project. Jadi pokoknya biar bisa lebih sesuai lah tempatnya tuh, nggak terlalu nonjol tinggi begini. Ini kan tinggi banget nih. Jadi begitu kan. Ini juga aneh bingung nih, setelah aneh ganti selang remnya TDR nih nggak berkurang-kurang nih tabung minyak rem nih. Apa bener apa enggak nih kan, udah berbulan-bulan kayak gitulah pokoknya. Itu yang kedua ya kan ya. Dan yang ketiga juga masih di Start Monkey Project, yaitu aneh mau melakukan pewarnaan headlamp menjadi hybrid biru nih kan, supaya memang aneh nggak tahu ya kan ya. Jadi tuh waktu dulu aneh pakein Scott LED di speedometer Vario warna biru gini, dan buat aneh tuh apa ya, kayak bikin feelnya beda gitu, kayak nggak flat banget, tapi kayak selain menambah visibilitas, ini aneh nyalain ya, dia juga bisa kayak lebih enak aja gitu dia tuh kalau biru. Nah makanya nanti aneh mau seragamin nih antara head unitnya sama di bagian depannya aneh mau dibikin biru, sama ini agak dihitemin dengan lampu sen kuning di dalam. Itu aneh ngeliat juga di punyanya Bang Tewin tuh keren banget sih. Semoga nanti bisa terrealisasikan di project bike aneh nih kan, kayak gitu. Untuk bagian depannya tampilan luar sih nggak ada perubahan lagi ya, dalam artian bagian remnya udah cukup, kanan kirinya buat ini sih sejauh ini KTC Kitakonya Evo ANB2 masih cukup, terus juga RCB E2 nya masih cukup, tabung minyak rem juga cukup. Mungkin nanti kalau nanti diturunin, apa aneh juga kepikiran mau pakai yang KTC yang big brake itu juga kayaknya tabung yang gede itu juga kayak keren, tapi nanti kita lihat nanti aja lah kan. Kemudian di bagian bawah juga aneh masih puas banget nih dengan kalipernya Nissin, dengan disc brake-nya Honda Winner, dan juga selang remnya TDR, nggak ada masalah, semuanya masih oke. Nah sekarang kita bagian ke belakang nih kan, ini yang cukup disesalkan dan disedih-sedihkan ya. Nih kan lihat tuh, ini tuh dicakar kucing kan, jadi kayak sayang banget nih. Ini buat aneh punyanya MBTech yang Dove gini tuh buat aneh cocok banget sih ketemu sama motor gloss, karena kan jok bawaannya Honda Vario itu lebih ke ada glossy-glossinya ya kan ya. Tapi setelah anda ganti ini tuh kayaknya pas banget gitu, Dove ketemu motornya gloss, ini MBTech. Nah sambil aneh cari-cari penggantinya, aneh baru ingat dulu tuh aneh sebenarnya pengen punya joknya throttle up kan. Tapi tenang aja, aneh udah beli throttle up. Nanti bakal aneh bikin liputannya, proses penggantiannya kayak gimana, apakah pas banget di joknya, dan juga apakah merembes. Karena tuh aneh mau sharing nih kan. Jadi tuh sebelum kemarin dipoles, ini tuh ada bagian hitam-hitam kan di sini, dikarenakan si airnya tuh merembes dari jok nih kan. Itu yang kadang-kadang juga kalau nggak sempurna pemasangannya akan kayak gitulah. Nanti aneh bakal bukan upgrade sih, aneh bakal coba ganti pakai punyanya throttle up kan. Kemudian untuk eksterior luar lainnya, behalnya masih sempurna banget, Zano Kevlar, thank you. Sampai sekarang masih camping, keren banget. Nah ini dia kan, aneh kan kemarin waktu itu nge-review pemasangannya YSS yang G Series, tapi sekarang aneh udah pakai G Sport nih kan. Jadi nanti aneh juga bakal bikin liputannya, kenapa aneh ganti dari G Series ke G Sport, dan juga impresinya seperti apa. Nanti bakal aneh bikin liputannya, pokoknya aneh sharing kenapa aneh ganti dan bagaimana hasilnya kan, kayak gitu. Veloscope-nya masih puas, masih bagus banget. Dan nggak aneh sih, nggak ada mau perubahan sama sekali sih di sini. Di bagian luar juga masih oke, kecuali di tulisan Hondanya. Ini juga nggak mau aneh ganti, cukup banget semuanya, kecuali dalamnya ya kan ya. Itu nanti urusan lain, nanti juga aneh bakal sharing. Selain eksterior, interior juga bakal diganti apa kayak gitu. Kemudian apa ya kan ya? Oh iya, kita ganti ke sini kan. Knalpot ya kan. Knalpot tuh melanjutkan juga dari episode minggu lalu, yang mana memang aneh bakal melakukan rombak di bagian jeroan. Knalpot aneh rasa bakal aneh ganti nih kan, tapi nggak tahu nih kan ya. Aneh sempat sharing sama salah satu kenalan aneh kan, namanya Agen Jamiludin ya. Kita sharing banyak banget nih tentang knalpot,
Jadi tuh dia pakai knalpotnya SKR yang ada di Ciledug nih kan. Nah, Ane tuh suka banget sama karakter suaranya, dan yang paling Ane suka lagi di SKR knalpot Ciledug itu dia bener-bener bisa all custom by request, dalam artian kita bisa datang ke sana, kita ceritain spek mesin kita kayak gimana, kita juga ceritain maunya kayak gimana, suaranya seperti apa, performanya seperti apa, dan mereka tuh bisa custom 100%. Nah, tapi dijelasin juga nih kan, kalau misalnya Ane udah punya knalpot Rob One ini, katanya antara ente mau pakai knalpot SKR sana, si silencernya sana, atau pakai silencernya Rob One nanti dibobok dalam juga bisa kan di sana. Pokoknya ini knalpot menjadi salah satu bagian yang akan Ane ubah, akan Ane rombak, tapi itu pastinya akan menyesuaikan dengan jeroan yang udah Ane konsultasikan dengan MM. Masalah jeroan, pokoknya tungguin kan, abis ini di sesi 2 kita bakal bahas dalemannya kan. Untuk velg bagian belakang, bagian depan itu Ane masih cocok banget dengan RCB, warnanya juga masih cocok, armnya juga masih cocok, hagernya juga masih cocok nih. Banyak banget yang nanya nih kan, ini mereka TGP ya kan ya, nggak mahal-mahal banget, cuma sekitar 145 ribuan lah kayak gitu. Terus juga bagian penutup radiator juga Ane masih suka banget, ini karbon Kevlar, masih nyambung lah sama keseluruhan konsep kayak gitu kan. Jadi di sesi 1 ini Ane udah ngebahas tentang eksterior, apa aja yang bakal Ane rombak di progres kedepannya. Dan sekarang kita akan ke sesi 2, yang mana Ane bakal membahas perombakan yang ada di bagian interior kan. Pokoknya saksiin terus, Ane bakal bahas yang penting nih kan di jeroan-jeroannya kan. Cekidot kan. Oke kan, sekarang kita bakal membahas tentang apa yang ada di dalam sini dan juga di dalam sini kan. Karena kan kita udah nonton bareng-bareng ya kan ya di episode sebelumnya dengan spek 62 175 cc. Itu Ane cuma bisa ada di angka 125 sampai 130, dan berdasarkan polling ini beragam banget, ada yang bilang cukup, ada yang bilang kurang. Nah, Ane mau bahas fokus ke yang udah bilang kurang kan, karena apa? Karena itu sesuai banget dengan feeling Ane. Buat Ane pribadi, dibilang kurang banget enggak, cuma memang masih banyak banget ruang untuk peningkatan nih Gan. Salah satunya itu adalah di bagian kiriannya Gan. Ini sesuai juga nih dengan masukan dari agen-agen setelah kemarin lihat performance motor Ane. Jadi 3 hal yang udah Ane simpulin yang harus diganti itu adalah kirian, kemudian juga noken, dan juga ecu nih kan. Ane nggak tahu kenapa, tapi memang seragam banget tuh ketika Ane tanya apa nih Gan yang kurang kira-kira dengan performance motor seperti ini, tapi kok masih agak dredet-dredet dan nggak maksimal. Ternyata jawabannya seragam kan, kirian, noken, sama ecu. Jadi memang karakternya board up TDR ini emang unik ya Gan ya. Dia tuh nggak ganti ecu sama sekali, nggak remap ecu sama sekali. Jadi memang sektor ecunya masih ting-ting banget nih Gan. Yang namanya modifikasi kan memang punya pertimbangan masing-masing ya Gan ya. Tapi memang seperti yang Anda jelaskan di video sebelumnya, untuk orang yang memang cocok dengan board up yang nggak mau ribet, nggak mau repot, pengen awet, itu cocok dengan TDR Gan. Tapi memang Ane memang sebelumnya sudah punya hubungan dengan MM, jadinya tuh Ane ngerasa kenyamanan yang nggak Ane dapatkan di tempat lain. Makanya Ane mau coba kombinasiin antara bore up-nya TDR, itu pakai silinder blocknya TDR, nanti diketemuin sama kiriannya Matic Mania nih Gan. Karena buat Ane ya Gan ya, banyak banget yang komen, "Bang, coba dong sharing, itu sebelumnya pakai kirian apa kok belum bore up tapi udah dapat 16 HP gitu." Nah, nanti kita bakal jawab Gan. Kiriannya itu bener-bener Matic Mania, itu mangkok kartel, roller 13, puli derajat 14,6, kampas ganda NMAX, terus juga Call Racing USR. Jadi makanya Ane penasaran banget nih, bore up-nya TDR ketemu sama kiriannya MM. Terkait noken ya Gan, Ane bakal komunikasiin dulu nih sama Matic Mania, kira-kira noken yang cukup itu seperti apa, karena memang penggunaannya adalah motor harian yang memang nggak mau ribet-ribet banget, karena takutnya nanti tiba-tiba berangkat kerja bongkar-bongkar kan, atau misalnya mogok repot kayak gitu. Makanya nanti memang keseluruhannya itu akan Ane rombak berdasarkan masukan dari MM, dan tentunya itu bakal memberikan implikasi kepada knalpot, karena banyak banget yang bilang juga exhaust itu sebagai output dari hasil pembakaran juga penting banget nih disesuaikan dengan kapasitas mesin atau karakter mesin. Maka dari itu knalpot akan menjadi
sektor terakhir setelah kita menyesuaikan kiriannya, nanti pastinya nih bakal nanya tuh sama mekanik Bang Nur, ya kan Bang, ini dengan konsep mesin seperti ini, kirian seperti ini, cocoknya knalpot seperti apa, nanti bakalan disampaikan ke sang custom knalpot SKR itu kan. Pokoknya Ane mau berdasarkan pengalaman yang udah Ane jalanin kemarin dengan board up-nya TBR, itu Ane mau nggak nanggung-nanggung, tapi juga jangan parah-parah karena ini motor kerja kayak gitu. Jadi memang bener banget nih kata Agan-Agan, ketika kita udah nyemplung sedikit ke bore up, itu nanti bakal banyak candu-candu lainnya kayak gitulah. Oh iya, kalau untuk knalpot SKR itu kemarin kisaran harganya ada di angka 400-an. Kemudian juga kalau untuk Matic Mania kirian full setnya itu sama mangkok sama kampasnya itu ada sekitar 1 jutaan. Kemarin sih ini masih simpen yang lama sih, Gan. Semoga itu masih bisa kepakai supaya nggak boros-boros banget lah kayak gitu. Jadi ya seperti itulah untuk sharing Ane di episode kali ini, Gan. Ane bakal rombak di episode kedepannya sesuai dengan performance motor yang udah Ane rasain, dan juga setelah kemarin Ane vakum cukup lama dan juga menemukan beberapa temuan-temuan yang harusnya Ane lakukan untuk ditingkatkan di motor ini. Pokoknya ikutin terus aja di episode-episode mendatang. Ane bakal upgrade, Ane bakal sharing harganya, lokasinya, impresinya seperti apa. Semoga bisa memberikan insight buat agan-agan yang mau melakukan upgrade Vario NT, Gan. Cukup sekian dulu untuk hari ini, Gan. Terima kasih banyak yang udah ngikutin. Yang pengen join silahkan subscribe, yang pengen komen silahkan komen. Nanti kita saling sharing supaya kita bisa saling banyak berbagi, Gan. Cukup sekian dulu sampai saat ini, kan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ane mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kita bakal ganti jok, terus kita bakal ngebahas kenapa Ane ganti ke G Sport dan G Series. Sampai bertemu di episode berikutnya. See you when I see you. Ride idea, your idea to ride. Bye bye.